Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Rosalinda dan didampingi oleh kedua teman saya. Saya Nara. Saya Hadirido. Perbedaan larutan koloid dan suspensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Oleh sebab itu, sistem dispersi larutan bersifat homogen, misalnya gula dengan air atau garam dengan air. Kasus yang kedua pada air dan susu. Pada campuran air dan susu ini dinamakan dengan koloid. Jadi, koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lain yang disebut medium pendispersi, baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Sistem dispersi koloid bersifat heterogen. Kasus yang terakhir pada air dan pasir. Pada campuran air dan pasir ini dinamakan dengan suspensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dengan demikian, sistem dispersi tersebut bersifat heterogen. Contohnya adalah air kapur, campuran air dan pasir. Selanjutnya, jenis-jenis koloid. 1. Aerosol. Aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase zat terdispersinya padat, dengan medium pendispersinya yaitu gas. Contoh dari aerosol padat adalah debu, asap, dan asap rokok. Aerosol cair adalah koloid dengan fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah gas. Contoh aerosol cair adalah awan, kabut, dan semprotan. 2. Busa. Busa cair adalah koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, sedangkan fase gas pendispersinya adalah cair. Contoh busa cair adalah busa sabun, krim kocok, dan krim cukur. Busa padat adalah jenis koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat. Contoh busa padat adalah marshmallow, spons, dan batu apung. 3. Emulsi. Emulsi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, emulsi cair. Emulsi cair adalah koloid yang fase zat terdispersinya dan fase zat pendispersinya sama-sama cair. Contoh dari emulsi cair adalah susu, minyak dalam air, dan mayones. Dan yang kedua, emulsi padat. Emulsi padat adalah koloid yang fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat. Contoh emulsi padat adalah keju dan mentega. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat dilihat. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari, saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbangan. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Kedua, gerak Brown.
Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Ia menemukan ternyata secara mikroskopik, partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Misalnya koloid sol besi 3 hidroksida FeOH3 yang akan bermuatan positif karena mengabsorpsi ion positif. Sol ini dibuat dengan mencampurkan FeCl3 ke dalam air panas berlebih, sehingga terjadi proses pembentukan koloid berupa sol hidrat besi 3 oksida atau F2O3 kali H2O. FeCl3 tambah X H2O membentuk reaksi F2O3 kali H2O. Ketika sol FeOH3 terbentuk, ternyata tersisa banyak ion F3+ dalam larutan. Ion-ion ini kemudian diserap oleh sol FeOH3 pada bagian permukaannya, yang membuat sol FeOH3 kelebihan muatan positif. Jadi sol FeOH3 dikenal sebagai koloid bermuatan positif. Ketiga, absorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Keempat, koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid atau lebih besar dari 100 nanometer. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga menggumpal atau mengeras bagian putih dan kuningnya. Kelima, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Keenam, dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Yang ketujuh, koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Yang kedelapan, koloid liofil dan liofol. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu liofil dan liofol. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofol merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Selanjutnya, pembuatan koloid. Pembuatan koloid: 1. Kondensasi, 2. Dispersi. Cara pertama, kondensasi. Metode kondensasi merupakan salah satu metode yang biasa digunakan dalam pembuatan suatu koloid. Metode kondensasi menggunakan reaksi kimia untuk membentuk partikel kecil dari suatu partikel atomik atau ikatan ionik untuk membentuk partikel besar dalam dimensi koloid. Fase terdispersi terbentuk sebagai produk reaksi yang tidak terlarut dalam sistem reaksi tersebut. Berikut ini adalah beberapa reaksi yang sering digunakan dalam metode kondensasi pembuatan koloid. Bagian kondensasi yang pertama adalah oksida.
Pembuatan sal sulfur yang disiapkan dengan mengoksidasi suatu larutan berair hidrogen sulfida atau H2S dengan gas bromik ataupun dengan SO2 atau dengan agen pengoksidasi lain yang memungkinkan untuk terjadinya reaksi. Bagian yang kedua adalah reduksi. Sol, emas, perak, platina, dan lain-lain merupakan suatu koloid yang diperoleh dari reaksi reduksi suatu larutan garamnya dengan menggunakan agen produksi yang sesuai. Sebagai contoh yaitu sol emas dapat diperoleh dengan mereduksi larutan emas dengan stannous chloride. Bagian yang ketiga, hidrolisis. Sol dari besi hidroksida dan juga aluminium hidroksida dapat dibuat pada titik didih larutannya melalui suatu proses hidrolisis. Bagian keempat, dekomposisi rangkap. Sol garam anorganik yang tidak larut seperti arsen sulfida, perak halida, dan lain-lain dapat dibuat dengan menggunakan metode reaksi dekomposisi ganda. Sebagai contoh adalah sol arsen sulfida yang dibuat dengan melewatkan gas hidrogen sulfida melalui larutan arsen oksida. Selanjutnya, cara kedua, dispersi. Metode dispersi merupakan metode pembuatan koloid, di mana dalam metode ini suatu partikel dari senyawa tertentu yang berukuran besar akan dipecah menjadi partikel yang berukuran lebih kecil atau berukuran koloid. Partikel kecil ini kemudian akan distabilkan dengan menambahkan suatu agen penstabil. Berikut ini beberapa macam metode dispersi dalam pembuatan koloid antara yang pertama, dispersi mekanik. Dalam metode dispersi mekanik ini, partikel yang berukuran besar dari suatu material akan dipersiapkan dengan memecahnya menjadi berukuran lebih kecil dengan menggunakan penggerusan. Penggerusan ini dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Yang kedua, busur Bredig. Metode yang lebih dikenal dengan busur Bredig ini adalah metode yang digunakan untuk mempersiapkan suatu sel koloid logam seperti emas, perak, platina, dan lain-lain. Dalam metode ini digunakan dua elektroda dari logam yang akan dibuat dalam sol. Yang ketiga, peptidasi. Metode peptidasi merupakan metode pembuatan koloid di mana prinsipnya yaitu dengan mempersiapkan suatu partikel berukuran koloid yang kecil dengan memecahkan partikel yang berukuran lebih besar. Digunakan suatu larutan elektrolit yang mengandung ion tertentu dan disebut sebagai zat pemecah. Sebagai contoh adalah untuk memecahkan partikel AlOH3, maka kita dapat menambahkan suatu zat elektrolit AlCl3 ke dalamnya. Yang keempat, dispersi ultrasonik. Dalam metode ini digunakan gelombang ultrasonik yang tinggi dalam pembuatan suatu koloid. Gelombang ultrasonik akan diproduksi ketika suatu kuartik kristal dihubungkan dengan suatu generator berfrekuensi tinggi. Jadi kesimpulannya adalah koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Koloid memiliki beberapa kriteria, diantaranya dapat menghamburkan cahaya, dapat mengabsorpsi ion, dan dapat bergerak dalam medan listrik. Koloid merupakan campuran heterogen yang sama dengan suspensi, namun memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Ukuran partikel inilah yang dapat membuat koloid tidak mengendap atau gerak Brown. Walaupun koloid tidak mengendap, bukan berarti koloid tidak mengalami destabilisasi. Koloid akan membentuk koagulasi jika dipanaskan, didinginkan, dan bila ditambahkan elektrolit. Namun untuk meningkatkan stabilitasnya dapat dengan menambahkan polimer. Saja video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.